Saya Dr. Grendi, penyakit dalam bagian hati dan pencernaan dari Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Kita akan membahas tentang terapi obesitas atau kegemukan, baik itu faktor risikonya dan penanganannya. Selamat mendengarkan. Dokter, pertanyaan pertama, apakah obesitas? Obesitas atau kegemukan adalah akumulasi dari lemak di dalam tubuh kita yang berlebihan. Di Indonesia makin hari makin meningkat level obesitas di kalangan masyarakat sekarang. Diperkirakan sekitar 30% dari orang Indonesia mengalami obesitas. Bayangkan 1 dari 3 orang dewasa mulai obesitas. Untuk mengetahui kita mengalami obesitas tidak, kita bisa melihat dengan beberapa cara. Yang pertama, kita melihat dengan body mass index. Itu adalah pengukuran dari berat badan kita dibagi pangkat dari tinggi kita. Saudara semua bisa melihat di internet, bisa memakai kalkulator BMI, itu ada aplikasinya. Kita masukkan berat badan dan tinggi badan kita dan umur kita, akan kita dapatkan hasil antara BMI 23 sampai 24,9 kg per meter square menunjukkan kita pre-obesitas atau hati-hati lu bisa obesitas atau mulai overweight. Itu sudah angka yang mulai harus diperhatikan. Tetapi bila BMI kita angka 25 kg per meter square, maka kita sudah dikatakan obesitas. Dan itu akan semakin naik, bahkan bisa bila BMI 35 kg per meter square, itu bisa dikatakan obesitas sangat berat. Kenapa kita membagi seperti itu? Karena menentukan risiko untuk komplikasi lebih lanjut. Dan itu harus segera diatasi. Silahkan mengukur sendiri apakah saudara kita semua mengalami obesitas atau berat badannya normal. Dokter, kalau penyebab obesitas apa aja? Penyebab obesitas 90% adalah karena pola makan yang berlebih kalori dan kebiasaan hidup yang jarang untuk bergerak ataupun aktivitasnya kurang. Zaman sekarang kita terbiasa untuk makan kalori tinggi, baik itu soft drink, baik itu makanan karbohidrat tinggi, lemak tinggi, dan kita sekarang terbiasa untuk menggunakan transportasi, jarang jalan-jalan, jarang olahraga, sering nge-game berlama-lama, main komputer, lihat drakor, lihat film, banyak aktivitas yang hanya duduk. Dan itu menyebabkan penumpukan lemak yang tinggi sehingga bisa mengganggu. Tetapi ada juga penyebab obesitas atau kegemukan yang lain. Yang pertama karena penyakit. Beberapa penyakit bisa menyebabkan kegemukan seperti hipotiroid. Nah, itu bisa nanti badannya kok tambah gemuk ya, tambah merasa capek. Atau mungkin polikistik sindrom, jadinya ada kista di ovarium, di hati, di ginjal. Itu juga bisa membuat tambah gemuk. Atau Cushing sindrom karena sering minum steroid ataupun yang lain, itu bisa membuat gemuk. Sehingga kita harus menentukan penyebabnya apa. Penyebab yang lain adalah minum obat-obat tertentu. Beberapa obat kejiwaan itu bisa membuat gemuk, beberapa obat diabetes atau penyakit gula bisa membuat kita gemuk, sehingga kita harus menentukan obat mana yang membuat gemuk. Tetapi yang sekarang juga banyak adalah karena kelainan psikologis. Beberapa orang, mungkin teman-teman ada yang begitu stres makan banyak, jadi kompensasinya makan banyak es krim dan segalanya yang banyak sampai hatinya tenang. Dan itu karena dipicu karena mungkin inferioritas, merasa rendah diri, merasa cemas sekali sehingga merasa butuh makan banyak. Dan ternyata itu benar-benar membuat tambah gemuk dan tambah besar. Sehingga kita harus menemukan penyebabnya apa sehingga kegemukannya bisa dihilangkan sesuai faktor yang mengganggu. Dokter, kalau efek obesitas apa aja sih? Efek obesitas bermacam-macam. Yang paling ditakuti dari efek obesitas adalah mengganggu fungsi jantung dan fungsi otak.
seperti serangan jantung ataupun serangan otak. Nah, untuk mengetahui itu biasanya dimulai dengan namanya sindroma metabolik. Jadi orang yang mulai ada gangguan, dia akan mulai lingkar pinggangnya membesar. Pada wanita Indonesia, lingkar pinggang yang sampai 80 cm dan pada laki-laki Asia 90 cm, silakan diukur sendiri lingkar pinggangnya. Berarti itu mulai kegemukan bagian perut atau obesitas abdominal. Karena itu berisiko untuk menjadi gangguan berikutnya. Nanti tensinya mulai naik. Kok tensinya mulai naik ya? Kadar trigliseridnya dari darah, itu salah satu bentuk lemak, mulai tinggi. Nah, itu dan juga kadar gula darah juga mulai naik. Itu sekumpulan gejala dari sindroma metabolik menunjukkan badan kita mulai berubah cara mengolah dari lemak dan gula. Dan itu penanda awal untuk berbahaya menjadi risiko serangan jantung ataupun serangan stroke. Ada gangguan lain dari kegemukan. Karena gemuk, maka perut kita tertekan. Sehingga lambungnya tertekan, menyebabkan asam lambungnya naik ke dada. Maka banyak orang yang mengalami GERD atau gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambungnya dari lambung naik ke dada. Sudah rasanya panas, nyeri, sukar bernapas, padahal hanya asam lambung karena kegemukan. Dan juga sering kalau saudara semua general check up di USG, kok ada penerimaan hati ya, kok ada fatty liver. Nah, itu karena lemaknya menumpuk banyak di hati. Untuk awal seakan-akan tidak apa-apa, tetapi makin kelamaan hati yang tersisipi oleh lemak yang berlebihan menyebabkan hatinya bisa meradang. Begitu meradang, hatinya bisa rusak, sehingga bisa menjadi gagal hati, gangguan hati, sirosis, ataupun bisa menjadi kanker hati di kemudian hari. Berikutnya lagi juga mengganggu pernapasan. Begitu perutnya besar, lambungnya ketekan, napasnya jadi sukar, asam lambung juga bisa naik sampai paru, sering menyebabkan asma, itu juga bisa. Ataupun yang sering bila menjadi tambah gemuk, menjadi mudah mendengkur. Nah, mungkin teman-teman ada yang kalau tidur kok mendengkur ya, kok sampai seakan-akan tersedak, bangun mendadak tersedak, seakan nggak bisa bernapas, itu namanya sleep apnea syndrome. Karena gemuk menyebabkan lidah mudah balik ke belakang, sehingga menyebabkan kualitas tidurnya buruk. Beberapa penelitian menunjukkan kegemukan memicu untuk mudah kanker, karena kegemukan menyebabkan peradangan jangka lama, kanker payudara, kanker usus, dan lain-lainnya. Beberapa menunjukkan kegemukan menyebabkan masalah psikososial. Yang pertama, menjadi nggak pede, jadi minder, kok gemuk ya. Setelah itu jadi cemas, jadi depresi, ataupun ada kelainan yang menyebabkan merasa tidak nyaman, tubuhnya tidak sempurna, sehingga tidak bisa bersyukur, sehingga makin hatinya semakin jatuh, sehingga kualitas hidupnya kurang baik. Dan juga berikutnya lagi, kegemukan menyebabkan bully, bikin perundungan. Banyak mungkin ada anak-anak yang dirundung karena kok gemuk sekali, dan itu menyebabkan kualitas hidup dari yang mengalami kegemukan menjadi turun. Jadi kegemukan juga menyebabkan bekerja sukar, karena bila gemuk umpamanya tingginya hanya 160, berat badan 120, sehingga dia mungkin berat badannya berlebih hampir 50-60 kilogram, menyebabkan lututnya sakit untuk berjalan, sehingga untuk bekerja sukar, untuk duduk lama sukar, bekerja sedikit kecapekan, bahkan ada yang sampai tidak bisa naik pesawat karena kursinya tidak cukup. Sehingga kegemukan bisa menyebabkan efek banyak selain kesehatan, kualitas hidup, kegembiraan, dan juga produktivitasnya bisa turun. Dokter, apa tujuan penanganan obesitas? Nah, tujuan penanganan obesitas selain penurunan berat badan, orang kan mengira hanya penurunan berat badan,
ternyata selain itu menurunkan resiko penyakit di belakang seperti yang diterangkan tadi. Harapan kita dengan ada acara seperti ini, teman-teman yang belum mengalami penyakit gula, belum tekanan darah tinggi, belum sampai ada kelainan jantung, sudah merasa kegemukan, bisa menghindarkan dari kegemukan atau obesitas sehingga menurunkan resiko penyakit yang bisa ditimbulkan. Dan juga terutama untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena begitu badannya ideal, kualitas hidupnya akan lebih nyaman. Dan juga harapannya dengan ini akan menyebabkan, memotivasi teman-teman yang mungkin mulai kegemukan, tingkat pinggangnya mulai naik untuk mulai konsen terhadap kegemukan. Target kita adalah kita bisa menurunkan berat badan 5-10% dalam 6 bulan dari berat badan awal kita. Jadi kita tidak akan berusaha memotong berat badan terlalu cepat karena efek sampingnya lebih berat daripada keuntungannya dan juga ketidaknyamanan. Dan juga kita akan melakukan perubahan gaya hidup yang akan kita terangkan nanti. Lalu, bagaimana penanganan obesitas, Dok? Penanganan obesitas terbagi beberapa hal yang saling berkaitan. 3 yang utama dulu, yaitu adalah penanganan cara pola makan atau dietnya. Itu yang satu. Yang kedua adalah penanganan dengan cara olahraga yang benar. Dan yang ketiga, dengan perubahan cara berpikir dan cara kebiasaan atau cognitive behavior therapy. 3 itu yang paling utama dan tidak bisa salah satu saja. Banyak teman-teman yang berusaha menurunkan berat badan hanya dengan cara tidak makan. Itu akan gagal. Karena begitu hanya tidak makan, maka akan turun, mesti turun, tapi setelah itu sakit. Ataupun setelah mereka makan ulang lagi, makan normal lagi menjadi gemuk. Ada yang hanya olahraga, tetapi tidak menjaga pola makan, itu juga tidak cukup. Tetapi ada satu hal, perubahan kebiasaan, perubahan pola pikir akan kita terangkan nanti, itu akan sangat membantu, sehingga akan membantu proses turunnya. Bila 3 hal tersebut itu sudah dilakukan beberapa bulan tidak ada perbaikan, maka kita masuk tahap berikutnya. Bisa kita berikan obat-obatan yang bisa menurunkan berat badan sampai beberapa bulan atau melihat kondisinya. Kalau seandainya itu tidak berhasil, maka kita masuk tahap berikutnya. Kita bisa memberikan intervensi dengan cara memasang balon di dalam lambung sehingga pasien merasa kenyang, sehingga nafsu makannya bisa turun. Dan ataupun bila sangat sukar untuk turun lagi, bisa dipertimbangkan melakukan operasi untuk membuat lambungnya lebih kecil dan penyerapannya lebih rendah. Jadi semua itu bisa kita lakukan secara komprehensif dan juga sistematik untuk hasil yang terbaik. Dokter, tolong jelaskan apa sih terapi diet? Terapi diet yang utama adalah intinya pengurangan jumlah kalori atau energi. Baik itu hanya sedikit, low, ataupun sangat banyak untuk menurunkan jenis kalorinya. Yang berikutnya adalah pemberian protein yang lebih cukup atau lebih tinggi. Karena untuk menyebabkan tidak kelaparan ataupun biar tidak kekurangan gizi dan untuk membuat otot. Yang berikutnya sistemnya bisa baik itu intermittent, sekarang banyak fasting intermittent fasting bertahap, ataupun ada restriksi saat makan. Nah, dari segala cara itu hasilnya rata-rata hampir sama. Belum tentu diet rendah sekali kalori, sangat rendah, sampai kurang dari 800 kilokalori per hari, itu hasilnya lebih baik daripada hanya mengurangi kalori secukupnya. Nah, sehingga untuk melihat kondisi seperti itu, maka teman-teman yang kegemukan harus bertemu dengan tim obesitas bagian
spesialis gizi, karena kita harus membuat panduan yang berbeda tiap orang. Tiap orang individu berbeda, baik dia memiliki penyakit penyerta, seperti contoh, oh ternyata punya diabetes, maka pengobatan ataupun jenis makanannya akan berbeda. Oh ternyata dia punya sakit mah, bila dia melakukan intermittent maka bisa perutnya tambah parah. Oh ternyata dia punya sakit ginjal, bila dia mendapatkan protein dosis tinggi bisa memperburuk ginjalnya. Sehingga diet yang diberikan atau dipakai untuk menurunkan berat badan harus sesuai dengan kondisi fisik teman-teman semua. Jadi tidak bisa sembarangan. Jadi butuh untuk konsultasi dengan tim obesitas yang bagian spesialisasi gizi. Dokter, kalau terapi olahraga itu seperti apa? Terapi olahraga kita membutuhkan hasil yang terbaik kombinasi. Kombinasi yang paling bagus adalah aerobik dan dikombinasi dengan latihan penguatan badan ataupun beban. Karena bila kita hanya lari ataupun sepeda itu hanya membakar lemaknya, tetapi kita tidak menyiapkan ototnya untuk tumbuh. Sehingga kita butuh melakukan latihan beban, sehingga ototnya tumbuh, sehingga kalori yang ada ataupun makanan yang kita makan, nutrisi yang kita makan dirubah bukan menjadi lemak tapi menjadi otot. Sehingga kombinasi antara latihan aerobik dengan latihan beban itu sangat penting. Caranya adalah kita bisa meluangkan waktu tiap hari 20 menit sampai 60 menit agar bisa olahraga tiap hari sehingga badannya bugar tiap hari. Itu akan sangat membantu. Tetapi juga bisa kita lakukan aerobiknya tiap hari dan latihan bebannya 2-3 kali per minggu sehingga tidak berlebihan. Begitu kondisinya cukup bagus, maka waktunya diperpanjang dari 20 menit 50-60 menit ataupun rata-rata akumulasi seminggunya bisa 200-300 menit per minggu. Dan juga tetap harus konsultasi dengan dokter, karena beberapa olahraga harus disesuaikan dengan kondisi. Sebagai contoh, mungkin ada yang lututnya sakit. Waduh, kalau lututnya sakit, lari sukar sekali karena bakal kesakitan, maka dicarikan olahraga yang lain. Punya sakit jantung, sehingga bebannya tidak boleh berlebihan. Nah, maka semua olahraga harus disesuaikan dengan tim obesitas dari dokternya untuk memastikan olahraganya akan menghasilkan hasil yang paling bagus, bukannya hasil sebaliknya malah merusak tubuh. Kalau terapi pola pikir dan kebiasaan itu yang seperti apa? Terapi pola pikir dan kebiasaan atau cognitive behavior therapy itu akan bertemu dengan tim obesitas bagian psikologi. Seakan-akan barang sederhana, tetapi itu penting. Karena orang yang mengalami kegemukan, beberapa seperti tadi diterangkan faktor risiko salah satunya depresi, cemas, itu harus diselesaikan. Kalau tidak, begitu masih cemas, maka dia akan makan terlalu banyak. Dia akan mengkompensasi cemasnya dengan makan, sehingga akan dihubungkan dengan tim psikologi, sehingga dia merasa hatinya nyaman, sehingga merasa bisa mengering kebutuhan untuk makan yang manis-manis. Bila dia cemas depresi, dia akan mengganggu pola tidurnya. Padahal saat tidur ada banyak zat yang keluar untuk mengatur distribusi lemak ataupun keinginan nafsu makan. Sehingga harapannya bila hatinya bahagia, hatinya tenang, hatinya sejahtera, kemampuan untuk pola makannya membaik dan juga pola tidurnya membaik. Tim psikologi ini juga penting untuk memotong kebiasaan buruk. Contoh, alkohol. Alkohol akan menyebabkan kegemukan dan juga risiko untuk serangan jantung ataupun gula ataupun stroke. Sehingga akan dibantu, dimotivasi, dikuatkan untuk melepas adiksi ketergantungan pada alkohol ataupun rokok. Karena obesitas risiko untuk jantung dan
stroke, padahal rokok risiko untuk jantung dan stroke. Sehingga teman-teman yang gemuk kan memiliki teman yang akan membantu menguatkan hati untuk berhenti adiksi barang-barang yang merugikan. Dan juga nanti tim itu akan membantu support untuk menguatkan. Banyak yang penderita obesitas mudah menyerah. Umpamanya saat pertama menyala-nyala ingin olahraga, wah semangat, udah pesen gym, udah pesen baju, udah beli barbel, tetapi di tengah jalan merasa tidak berhasil, kok nggak turun ya, kok capek ya, sehingga kemampuan komitmennya turun, dan itu akan menyebabkan obesitas tidak tertangani dengan adekuat. Sehingga yang dilakukan akan memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan terapi ataupun melakukan olahraga, menjaga cara makan, dan mengubah kebiasaan hidupnya. Dokter, kalau terapi obat itu yang gimana? Jadi setelah 3 terapi yang di atas tidak berhasil dilakukan, maka kita terpaksa masuk pengobatan dengan obat. Obat ada beberapa macam. Ada obat yang dimakan, ada obat yang disuntikan. Ada obat seperti Orlistat itu menghambat penyerapan lemak, sehingga setiap kali makan itu lemaknya akan keluar dari tinja. Tetapi efek sampingnya mungkin tinjanya berminyak atau gampang diare, ataupun bisa efek samping lain, ada beberapa pankreatitis dan sebagainya. Maka untuk pengobatan seperti itu kita membutuhkan konsultasi dengan dokter, sehingga bisa menyesuaikan. Seperti saya katakan tadi, tiap orang unik, tiap orang memiliki kemampuan sendiri, kelebihan sendiri, kekurangan sendiri, penyakit sendiri, dan itu akan membutuhkan terapi yang unik dan individual. Beberapa obat gula, bila pasien diabetes ternyata juga kegemukan, beberapa obat gula ada yang membuat gemuk, ada juga yang membuat kurus, sehingga akan bisa kita pilihkan. Beberapa obat suntikan itu bisa menyebabkan gemuk seperti insulin, tapi beberapa obat liraglutide seperti itu, akan semaglutide, itu bisa menyebabkan penurunan berat badan. Beberapa obat tablet seperti metformin itu bisa membuat berat badan, dapagliflozin bisa membuat berat badan, DPP-4, beberapa obat yang lain itu juga bisa membuat berat badan. Sehingga pemilihan obat pada pasien diabetes ditentukan oleh apakah gemuk ataupun kurus, sehingga nanti obatnya bisa sesuai, sehingga pengobatan itu akan memberikan hasil yang terbaik dan badannya menjadi ideal. Dokter tadi menjelaskan terapi balon. Itu apa sih, Dok? Jadi kalau seandainya sudah dilakukan penanganan dietnya luar biasa baik, sudah olahraga cukup bagus, sudah merubah kebiasaan hidupnya bisa, sudah pakai terapi obat dilakukan, ternyata hasilnya kurang bagus ataupun tidak sesuai keinginan, maka bisa kita lakukan intervensi berikutnya. Kebiasaan makan itu akan menentukan pasien untuk tambah gemuk, sehingga kita mencoba intervensi. Kita menggunakan alat endoskopi, kita masukkan lewat mulut dengan posisi tidur, dibius 20 menit, kita masukkan balon lewat mulut ke dalam lambung, kita isi 300 cc cairan sampai 450 cc cairan, sehingga lambungnya merasa penuh, sehingga keinginan untuk makan bisa berkurang. Dengan harapan itu, maka makanan jumlahnya, kalorinya bisa turun, dan kita letakkan balon itu selama 6 bulan sampai 1 tahun, tergantung jenis balonnya, sampai hasilnya bisa yang terbaik. Beberapa penelitian menunjukkan bisa menurunkan 15% dari total berat badannya, dan 84% mengalami kesuksesan dalam tindakan tersebut. Sehingga begitu kita pasang, kita akan mengevaluasi, kok kurang ya, nanti bisa jumlah balonnya, cairannya kita naikkan dari 300 cc, kita naikkan jadi 450, ataupun kita kurangi, ataupun bila sudah bagus kita lepas. Keuntungan dari terapi balon dibandingkan dengan terapi yang lain adalah pembedahan.
sekarang banyak yang lambungnya dibedah sehingga volume dari lambungnya bisa mengecil, tetapi tetap biaya yang besar, tetap resiko karena pembedahan, dan menjadi permanen. Karena kalau lambung dipotong, maka secara permanen lambungnya dikecilkan, penyerapannya dikurangi. Ada beberapa kejadian adalah kekurangan nutrisi karena penyerapannya sudah berkurang setelah jangka panjang, selain ketakutan untuk operasi ataupun efek samping dari operasi yang jelas lebih berat daripada hanya memasang balon. Sehingga pemasangan balon di lambung ini akan menjadi salah satu pilihan dalam mengatasi obesitas. Dokter, ada nggak risiko atau efek samping dari terapi balon? Terapi balon karena dilakukan dengan cara memasukkan suatu benda atau balon, walaupun itu kenyal, aman, 300 cc ke dalam lambung, pada hari pertama sampai mungkin 5 hari, sampai mungkin 2 minggu, pasien merasa tidak nyaman karena ada sesuatu di dalam lambungnya. Bisa merasa mual, bisa merasa ingin muntah, bisa merasa discomfort sehingga rasanya penuh, tetapi harapannya itu dalam 2 minggu. Sehingga nanti harus, bila menginginkan untuk tindakan itu harus komitmen penuh untuk bisa melakukan. Yang kedua, secara sangat sedikit 1-2% bisa saja balon itu mengganggu. Seperti contoh membuat jadi sakit mah atau luka di lambungnya, namanya gastritis. Karena memang ada massa situ dan jumlah makannya berkurang, tapi hanya 1-2%. Ataupun bisa saja penyebab yang lain, bisa perdarahan atau penyebab lain tetapi kurang dari 1%. Sehingga bila akan melakukan tindakan itu, kita akan melakukan teropong dulu sebelumnya lewat endoskopi untuk melihat apakah yang akan dipasang balon di lambung layak untuk mendapatkan balon di lambung. Sebagai contoh, bila kita lihat, loh kok di dalam lambungnya ada lukanya sampai sariawan, maka sebaiknya tidak kita lakukan pemasangan dulu di lambung. Dokter, siapa yang boleh menggunakan teknik terapi balon? Yang boleh dilakukan adalah yang sudah dewasa 18 tahun ke atas dan memang mengalami kegemukan, BMI bisa sampai 27 ataupun bahkan 35 kg per meter square, ataupun memang sukar sekali turun berat badan. Tetapi ada beberapa orang yang tidak diizinkan memakai balon di lambung. Yang pertama, hamil. Jangan dulu, yang sedang akan hamil atau hamil, jangan kita pasang balon dulu karena mengganggu kehamilan karena jadi penuh. Yang kedua, karena memang ada riwayat luka di lambung, baik tukak lambung ataupun GERD yang berat, ada gangguan di lambung yang berat, gangguan peradangan seperti colitis, ulceratif ataupun yang lain, sebaiknya tidak, karena dengan ada balon di sana bisa mengganggu penyembuhan luka di situ. Orang-orang yang mengalami gangguan perdarahan itu juga tidak diizinkan, ataupun yang orang mengalami sakit jantung membutuhkan obat pengencer darah, kita hindarkan karena berisiko untuk nanti lambungnya luka. Orang yang sering minum penghilang nyeri, yang butuh penghilang nyeri seperti autoimun ataupun nyeri pinggang berat dan tidak bisa membaik dengan obat sederhana, harus pakai obat penghilang nyeri, kita himbau untuk tidak dilakukan karena berisiko untuk menjadi sakit mah, menjadi sakit lambung. Orang-orang yang profil psikologisnya masih sangat bermasalah, ada depresi berat sekali, itu tidak kita anjurkan karena begitu kita berikan terapi, komitmen untuk selalu olahraga, menjaga makan juga akan bisa tidak tercapai bila profil psikologisnya belum bagus, sehingga harus diperbaiki dulu semua profil psikologisnya dan juga kondisinya. Dokter, satu pertanyaan terakhir, di mana bisa melakukan terapi obesitas dan terapi balon?
Terapi obesitas dan terapi balon bisa didapatkan di Rumah Sakit Indriati, Solo Baru. Baik saya dari Hadi Pencernaan, juga dari tim gizi, dari tim fisioterapi, dari tim psikologi, dan tim yang lain. Itu akan membantu saudara yang membutuhkan karena kegemukan dan juga yang telah mengalami komplikasi ataupun telah atau belum mengalami, sehingga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Juga pemasangan balon bisa kita lakukan di Indriati, sehingga harapannya saudara semua yang membutuhkan bisa mendapatkan terapi yang komprehensif, yang sangat jelas dan juga menghasilkan hasil yang terbaik. Oke, baiklah. Saya harap ini akan menjadi jelas. Dan sebagai akhir kata, konklusinya atau kesimpulannya, yang satu, temukan adakah saudara atau teman-teman yang mengalami kegemukan. Yang kedua, jangan menyerah, karena kegemukan bisa diatasi. Yang ketiga, cara mengatasi kegemukan harus satu paket, harus komprehensif, baik dari cara makan yang benar, jenis yang benar, baik olahraga yang benar, baik juga cara pola pikir ataupun cara kebiasaannya yang benar, dan juga harus ditemukan faktor-faktor apapun, baik dari psikologis, penyakit penyerta, genetik, kebiasaan yang menyebabkan kegemukan, sehingga setelah badannya menjadi ideal, tidak tambah gemuk lagi. Dan juga bila membutuhkan lebih lanjut, ada jalan, bisa dengan terapi obat yang aman. Hati-hati, banyak terapi obat yang tidak aman dan yang sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing, dan juga bisa kita tawarkan untuk melakukan terapi pemasangan balon di lambung bila dimungkinkan. Akhir kata, harapannya menjadi berkat, dan sehatlah Indonesia. Tuhan memberkati.